Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statika Matematika yang beranggotakan Dian Hardianti, Maina Wulandari, Aan Suryati, Arif Maulana, Imel Nurfitria, Fahur Rozi, Putri Hana Salsabila, dan Elis Paratun Soleha. Dalam video ini kami akan membahas tentang distribusi uniform discrete. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama itu membahas tentang definisi distribusi uniform discrete. Distribusi uniform discrete adalah distribusi yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena distribusi ini mempunyai nilai yang konstan. Pada distribusi uniform discrete itu diasumsikan bahwa semua nilainya memiliki kemungkinan yang sama. Dengan kata lain, nilai-nilainya mempunyai peluang yang sama. Jika perubahan acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai dengan SK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit atau distribusi uniform diskrit itu dapat didefinisikan sebagai fx titik koma k sama dengan 1 per k. Nah, k di sini itu sebagai parameter. Jadi nilainya itu tergantung dari parameternya. Misalkan parameternya itu adalah 2, maka 1 per 2. Jika parameternya itu 5, maka 1 per 5 dan seterusnya. Untuk nilai yang sama untuk X1, X2, X3 sama dengan SK. Maksud dari sama itu adalah misalkan Fx sama dengan 1 per K, maka F1 sama dengan 1 per K, F2 sama dengan 1 per K, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elis Maratun Solihah dengan nomor induk mahasiswa 1808105130. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri daripada sebaran fungsi sebaran uniform discrete. Nah, fungsi sebaran uniform discrete ini hanya memiliki satu ciri, yakni setiap variabel acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama. Artinya, kita contohkan variabel acaknya itu mahasiswa. Mahasiswa yang sedang mengerjakan suatu tugas. Artinya, setiap mahasiswa ini memiliki probabilitas 1 per 5. Semuanya itu rata. Berbicara tentang uniform discrete ini, yakni distribusi yang paling sederhana. Biasa disebut juga seragam. Namun saya di sini hanya menerangkan ciri-ciri yang terdapat pada distribusi uniform discrete ini. Kemudian banyak sekali contohnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Fahur Rozi dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang fenomena kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang memiliki berbagai macam peluang atau kemungkinan. Peluang berasal dari faktor ketidakpastian yang menggambarkan suatu akibat yang mungkin terjadi seandainya kondisi tertentu terjadi. Kondisi atau kejadian tersebut kemudian membentuk suatu pola tertentu yang kemudian disebut sebagai distribusi dalam statistik. Contoh sederhananya adalah seorang pasien di rumah sakit tentu memiliki dua kemungkinan, sembuh atau belum sembuh. Sembuh dan belum sembuh tersebut merupakan sebuah kemungkinan yang berasal dari ketidakpastian. Tapi ketidakpastian tersebut dapat dihitung dengan salah satu distribusi uniform discrete atau perubah acak discrete. Adalah perubah acak yang dapat mengambil nilai-nilai yang terbatas atau nilai yang tidak terbatas, tetapi dapat dicacah. Ciri-ciri distribusi discrete adalah
1. Jumlah total peluangnya sama dengan 1. 2. Peluang dari suatu hasil adalah 0 sampai 1. 3. Hasil tidak terikat satu sama lain. Nah, itulah ciri-ciri distribusi diskrit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas cara menemukan formula min dari distribusi uniform discrete dengan cara melalui penurunan matematis. Di sini diketahui rumus distribusi uniform discrete, yaitu f dari x, k sama dengan 1/k. Untuk x sama dengan x1, x2 sampai xk, di mana xi tidak sama dengan xj ketika i tidak sama dengan j. Untuk mencari nilai min atau yang dilambangkan dengan ex, yang dibaca ekspektasi dari suatu variabel random x. Ex sama dengan sigma x dikali fx, x sama dengan 1 sampai dengan k. Kemudian fx ini diubah menjadi 1/k, dilihat dari fungsi ini. Selanjutnya 1/k ini dipindahkan ke depan sigma. Kemudian ubah sigma ini menjadi barisan aritmatika. Masukkan x sama dengan 1, nanti di sini 1, x sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan k. Selanjutnya, barisan aritmatika ini kita ubah menjadi bentuk Sn. Ingat kembali rumus Sn untuk barisan aritmatika. N-nya ini diubah menjadi K. Kemudian A atau suku pertamanya yaitu 1, berarti 2 dikali 1. Terus bedanya 1, karena beda setiap dari bilangan ini merupakan 1. Kalau udah, terus ini 2 dikali 1 jadi 2, K min 1 dikali 1 jadi K min 1. Kemudian 2 dikurangi 1 ini sama dengan 1. Jadinya bisa ditulis 1/k dikali K dalam kurung K plus 1/2 sama dengan K plus 1/2. Maka rumus EX-nya sama dengan K plus 1/2. Demikian penurunan rumus min yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan cara menemukan formula varian dari distribusi uniform discrete. Selanjutnya, di sini saya Maina Wulandari akan membahas bagaimana rumus varians dalam fungsi sebaran uniform discrete. Varians dalam fungsi sebaran uniform discrete dirumuskan sebagai berikut, yaitu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan atau nilai min dikuadratkan. Sebelumnya telah diketahui bahwa rumus dari fungsi sebaran uniform discrete yaitu 1/k. Kemudian telah didapatkan pula nilai minnya atau EX-nya yaitu K plus 1 dibagi 2. Nilai min ini sangat diperlukan dalam mencari varians, sehingga kita hanya tinggal menghitung atau mengetahui nilai dari EX kuadratnya. EX kuadrat dirumuskan menjadi sigma X dari 1 hingga K X kuadrat dikali Fx. Nilai Fx ini kita masukkan dengan nilai fungsi sebaran uniform discrete yaitu 1/k. Maka menjadi seperti berikut. Selanjutnya, nilai 1/k ini kita keluarkan dari nilai sigmanya sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menurunkan nilai ini atau merumuskannya menjadi 1/k. Ketika x-nya kita masukkan 1, maka menghasilkan nilai 1/2 yaitu tetap 1. Ketika kita memasukkan nilai x-nya 2, yaitu bernilai 2/2 yaitu 4. Ketika kita memasukkan nilai x-nya 3, yaitu bernilai 9, dan seterusnya hingga K kuadrat. Ini merupakan deret persegi, di mana deret persegi memiliki rumus Sn yaitu
N per 6 dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Maka kita akan merubah ini menjadi rumus Sn-nya atau rumus umumnya dengan merubah nilai N-nya menjadi nilai K. Maka menghasilkan seperti ini, 1 per A dikali K per 6 dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Maka diketahui nilai dari EX kuadratnya yaitu sebagai berikut. Setelah mengetahui nilai EX kuadrat dan EX-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus variansnya, yaitu sebagai berikut. Kita telah mengetahui nilai EX kuadratnya yaitu seperti ini, dan nilai dari EX-nya seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan nilai ini dulu, sehingga menghasilkan nilai 2K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah K per 6. Selanjutnya kita akan memfaktorkan nilai ini, sehingga menghasilkan nilai K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1 per 4. Selanjutnya kita akan mengoperasikan nilai ini dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. 2K pangkat 3 dibagi K menghasilkan nilai 2K pangkat 2. 3K kuadrat dibagi K menghasilkan nilai 3K. K dibagi K menghasilkan nilai 1. Ini kita turunkan. Selanjutnya, kita mengoperasikan atau mengurangkan nilai ini dengan ini. Karena penyebutnya belum sama, yaitu 6 dan 4, kita mencari nilai KPK-nya, yaitu didapatkan 12. Kemudian kita operasikan. 12 dibagi 6 yaitu 2. 2 dikali 2K kuadrat yaitu 4K kuadrat. 12 dibagi 6 yaitu 2. 2 kali 3K yaitu 6K. 12 dibagi 6 yaitu 2. 2 kali 1 2. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali negatif K kuadrat yaitu negatif 3K kuadrat. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 kali negatif 2K yaitu negatif 6K. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali negatif 1 yaitu negatif K. Selanjutnya kita akan mencoret atau menggabungkan nilai yang berpangkat sama atau dengan suku yang sama. 4K kuadrat dikurangi 3K kuadrat menghasilkan K kuadrat. 6K dikurangi 6K kita coret atau kita hapus atau bernilai 0. Selanjutnya 2 dikurangi negatif 2 diambil 3 yaitu menghasilkan nilai 1. Maka didapatkan varians dari distribusi uniform diskrit yaitu K kuadrat min 1 per 12. Teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Saya akan menerangkan contoh soal distribusi probabilitas uniform diskrit. Nah, di sini soal sebuah dadu idealnya memiliki muka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, tentukan distribusi probabilitasnya. Maka kita bisa menjawab karena di sini memiliki muka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6, maka di sini diketahui K sama dengan 6 dan di sini X sama dengan mata dadu yang muncul. Distribusi uniform diskrit ini masing-masing memiliki probabilitas yang sama. Maka rumusnya F dalam kurung X tergantung pada K sama dengan 1 per K. Di sini K 6, maka kita langsung masukkan saja F dalam kurung X K sama dengan 1 per 6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Soal tentang mean. Hitunglah nilai rata dadu yang keluar. Berapa? Sekarang jawabannya itu rumus mean sama dengan X sama dengan 1/K sigma XI sama dengan 1 sampai K. Maka 1/6, karena mata dadu itu nilainya 1 sampai 6. Sigma dari X sama dengan 1 sampai 6. Sama dengan mata dadu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 21/6 sama dengan 3,5. Jadi meannya itu sama dengan 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Setiawan, jurusan Tadris Matematika 5D IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal varians. Berikut pembahasannya. Yang pertama, yaitu hitunglah nilai rata-rata mata dadu yang keluar variansnya. Pembahasan. Diketahui fx 6 sama dengan 1/6. 1/6 di sini yaitu ruang sampel dari satu dadu. Xi sama dengan keluarnya mata dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita mencari rumus variansnya, kita harus mencari rumus rata-ratanya, yaitu mu sama dengan 1/K dikali sigma I1 hingga K dikali Xi. Kemudian rumus variansnya yaitu varians kuadrat sama dengan 1/6 dikali sigma I1 hingga K dikali Xi dikurangi mu kuadrat. Jawab. Tadi kita sudah membahas tentang rumus rata-rata, yaitu mu sama dengan 1/K dikali sigma I1 hingga K dikali Xi. Lalu kita substitusikan. Mu sama dengan 1/K yaitu 1/6 dikali sigma I sama dengan 1, K-nya sama hingga 6 dikali Xi sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 per 6.
kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 21/6. Kita sederhanakan kembali, yaitu 21/6 sama dengan 3,5. Jika kita sudah mengetahui hasil dari rumus rata-rata, kita melanjutkan ke rumus varians, yaitu varians kuadrat sama dengan 1/k dikali sigma I1 I sama dengan 1 hingga K dikali XI min mu kuadrat. Kemudian kita substitusikan, yaitu varians kuadrat sama dengan 1/k, yaitu 1/6 sigma I1 K-nya sama dengan 6 dikali XI di minus mu kuadrat sama dengan XI-nya kan 1 hingga 6, 1 dikurangi mu-nya sama dengan 3,5 kuadrat ditambah 2 min 3,5 kuadrat ditambah 3 min 3,5 kuadrat ditambah 4 min 3,5 kuadrat ditambah 5 min 3,5 kuadrat ditambah 6 min 3,5 kuadrat per 6. Kita harus mengetahui dulu dari dalam kurung di sini, yaitu 1 dikurangi 3,5 sama dengan min 2,5 kuadrat. Kemudian 2 dikurang min 3,5 sama dengan 1,5. 3 min 3,5 sama dengan 0,5. Kemudian 4 min 3,5 sama dengan 0,5. 5 min 3,5 sama dengan 1,5. 6 min 3,5 sama dengan 2,5. Setelah itu kita kuadratkan. Min 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Kemudian 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Setelah itu kita tambahkan, yaitu 6,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25 ditambah 6,25 hingga hasilnya yaitu 17,5 per 6. 17,5 per 6 kita bisa sederhanakan, yaitu 2,916, atau kita bisa bulatkan menjadi 2,92. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.